Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat SDN Negeri 2 Ciambar yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Ciambar yang sudah berkenan membersamai saya untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kali ini bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kita sebagai guru dan murid di lingkungan sekolah kita di SD Negeri 2 Ciambar ini. Bi barokati Al-Fatihah. Selanjutnya kita melakukan pembiasaan nasionalis yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru hebat dimohon untuk berdiri. Baik, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu Kepala Sekolah dipersilakan.
dengan membersamai rekan kita ya CGP Ibu Fitriyanti Hidayat dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, dengan adanya kegiatan ini kita ya nanti akan tahu apa sih budaya positif itu ya. Mudah-mudahan selama kegiatan berjalan dengan lancar dan bisa menambah pengetahuan kita tentang apa itu budaya positif yang bisa kita aplikasikan di sekolah ya. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah mau berbagi ilmunya kepada kami di sekolah. Mudah-mudahan apa yang Ibu tularkan kepada kami bisa dilaksanakan, bisa diterapkan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada kita sebagai guru di SD Negeri 2 Jambar. Baik, Bapak Ibu guru hebat, saya akan menyampaikan tujuan diseminasi budaya positif. Yang pertama, untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, dan yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Nah, dari modul 1.4 ini di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini saya belajar di eksplorasi konsep. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan dari teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin. Dan tiga, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk menonton dulu sebuah video berikut ini. Siapa sih murid kita ini sebetulnya? Generasi apa sih murid kita ini? Silakan Bapak Ibu untuk menyimak video tersebut. Apalagi buat konten bermanfaat seperti ini. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang generasi Z, yaitu penerus generasi milenial. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Sedangkan di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Kalau generasi milenial hadir saat peralihan teknologi analog ke teknologi digital, generasi Z ini berbeda sama generasi milenial. Mereka lahir di tengah perkembangan teknologi yang sudah maju dan tumbuh dengan menikmati teknologi tersebut. Makanya para ahli menyebutkan generasi Z ini sebagai generasinya. Karena perbedaan ini, generasi Z lebih unggul dan serba bisa dalam teknologi. Selain itu, generasi Z jauh lebih cakap dan awas terhadap sisi negatif teknologi. Sementara milenial rawan terkena efek negatif teknologi seperti hoax karena tumbuh di zaman transisi teknologi. Menurut pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zinzo ini menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Kok begitu sih? Karena generasi Z
pilihan. Bahkan saking kritisnya, generasi Z nggak gampang kena hoax. Mereka terbiasa dengan berbagi informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial. Setiap generasi di zamannya punya kelebihan masing-masing ya. Makanya, penting banget buat generasi milenial untuk selalu positif dalam menanggapi berbagai hal di sosial media. Seperti Kreatif ID dengan konten-konten yang bakal selalu kasih positivity dan pastinya bikin kamu semua terus maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, itu generasi Z. Sekarang ada lagi satu lagi murid kita itu ternyata mereka generasi Alpha. Halo parents, pernah gak sih mendengar istilah generasi alpha? Banyak sekali tentunya istilah-istilah mengenai generasi sesuai dengan tahun kelahiran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai generasi alpha. Generasi alpha merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2010 sampai saat ini. Usia paling tua generasi alpha adalah sekitar 8 tahun, yakni berada pada level pendidikan sekolah menengah pertama. Generasi ini akan menjadi generasi pembangun bangsa Indonesia 20 tahun ke depan. Maka kualitas individu dan pendidikan yang didapatkan akan segera membantu generasi alpha dalam mencapai kesuksesan karir di masa depan. Dampak dari kehidupan modern terhadap perkembangan generasi alpha, dinamika dunia akan tergantung pada generasi ini. Generasi ini memiliki keterampilan yang unik yang tidak dimiliki pada generasi sebelumnya. Lalu bagaimana sih karakteristik dari generasi alpha ini? Anak generasi alpha cenderung praktis dan berperilaku instan. Anak-anak ini menyukai pemecahan masalah yang praktis karena mereka enggan meluangkan proses panjang mencermati suatu masalah. Hal ini disebabkan anak-anak ini lahir dalam dunia yang serba instan. Selanjutnya, generasi alpha sangat menyukai kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, dan lain sebagainya. Mereka lahir di dunia modern, di mana rezim tirani otoriter tidak memiliki kekuasaan lagi dalam mengontrol penduduknya. Anak-anak generasi ini tidak menyukai pelajaran yang bersifat menghafal, karena mereka lebih suka pelajaran yang bersifat eksplorasi. Selanjutnya, mereka lebih percaya diri. Anak-anak ini terlahir dengan percaya diri yang tinggi. Ini merupakan sikap yang sangat positif, namun anak-anak ini juga harus tahu bahwa apabila ingin sukses, rasa percaya diri juga harus diimbangi dengan kompetensi diri. Lalu, anak-anak memiliki keinginan besar untuk mendapatkan pengakuan. Semua orang butuh pengakuan atas usaha kerasnya. Terlebih, generasi ini cenderung ingin mendapatkan reward seperti pujian, hadiah, ataupun penghargaan. Selanjutnya, anak generasi alpha terbiasa dengan digital dan juga teknologi informasi. Generasi ini mahir dalam menggunakan segala macam gadget dan menggunakan teknologi dalam keseluruhan aspek serta fungsi sehari-hari. Anak-anak ini lebih memilih berkomunikasi melalui dunia maya, media sosial daripada menghabiskan waktu bertatap muka dengan orang lain. Nah, oleh karena itu diperlukan juga peran parents dalam mendidik generasi alpha ini. Di antaranya yaitu pengaturan privasi dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, parents juga tidak memfasilitaskan perangkat digital di dalam kamar anak dan selalu menggunakan perangkat lunak yang dapat menyaring website atau filtering software. Parents juga perlu mencontohkan perilaku
segala hal yang kita persiapkan dari sekarang akan menjadi tangga untuk menciptakan keberhasilan di masa depan. Baik Bapak Ibu guru hebat, setelah kita melihat video tersebut, kita berpikir bahwa murid kita ini sekarang berada dalam generasi Z dan generasi Alpha, di mana informasi media sosial ternyata mereka sudah menggunakan. Nah, kita sebagai guru harus berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana supaya budaya positif di sekolah dan di rumah bisa terlaksana. Seperti tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, budaya positif ini bagaimana supaya terimplementasikan di sekolah? Nah, kita sebagai guru berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Guru memahami karakteristik murid. Guru harus memahami tujuan pembelajaran. Nah, dengan kita berpihak pada murid, bisa menuntun murid, mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman anak dan karakteristiknya, kita bisa merancang tujuan pembelajaran supaya pembelajaran kita di sekolah bisa menciptakan budaya positif. Nah, ternyata murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan intelektual. Murid memiliki budi pekerti yang luhur. Secara garis besar, secara keseluruhan, murid-murid di SD Negeri 2 Ciambar ini, alhamdulillah semuanya di lingkungan kita ini, ibaratnya orang tuanya itu berbudi pekerti yang luhur, karena pengaruh-pengaruh kalau di pedesaan itu sebetulnya minim pengaruh-pengaruh hal-hal yang kurang baik. Namun karena adanya teknologi dan informasi yang bisa diakses, yang mudah diakses, ternyata memberikan dampak kepada murid-murid kita ini. Nah, bagaimana supaya murid-murid kita ini terus menjalankan budi pekerti yang luhur? Seperti tujuan pembelajaran yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kita harus ingarso sungtulodo imadyo mangunkarso tuturi handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberikan dorongan. Tugas guru itu sangat mulia. Alhamdulillah, saya pribadi menjadi guru di SD Negeri 2 Ciambar ini, karena ternyata dari guru saya bisa ibaratnya menularkan sedikit-sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan untuk murid-murid. Nah, dari tujuan pembelajaran, terus kita mengenal murid kita itu sekarang seperti apa. Ada ilmu sedikit dari calon guru penggerak ini, dari pembelajaran calon guru penggerak ini dengan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, coba sekarang kita ice breaking dulu, tapi sambil bernyanyi profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu guru hebat. Coba sama gerakannya ya. Pelajar Pancasila, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Nah, kita di sekolah ini mempunyai tujuan, yaitu memprofilkan murid itu harus mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Karena dengan anak itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang budaya positif. Apa sih budaya positif di sekolah itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigmanya tadi, untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Disiplin dikaitkan dengan kontrol, yaitu kontrol guru dalam menghadapi murid. Namun saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat sekarang, coba Bapak Ibu guru hebat pikirkan hal yang paling berharga. Ya, coba angkatkan tangannya. Tangannya angkatkan Bapak Ibu guru hebat. Sekarang Bapak Ibu guru hebat berpikir sesuatu yang paling berharga. Ya, sudah Bapak Ibu guru hebat sudah ketemu hal yang paling berharga? Ya, sekarang kepal di tangan Bapak Ibu guru hebat. Nah, sekarang bolehkah saya meminta yang berharga itu untuk saya? Gimana? Pak Cepi gimana? Bolehkah? Yang di genggaman Pak Cepi itu untuk saya? Gak boleh. Dibayar deh. Gak mau. Gimana? Bu Pia, apakah Bu Pia akan memberikan buat saya? Jangan. Bu Pi? Bu Win? Enggak. Ibu kepala sekolah? Oh, jangan atuh. Bunda? Lydia? Bu Puput? Pak Radi? Ayo Pak Gilang? Pak Adis? Pak Randa? Tapi bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sebetulnya Bapak Ibu guru hebat, sekarang buka lagi hal yang berharga itu. Nah, dari genggaman tangan kita yang berharga itu, siapa sih yang bisa memberikan dan siapa sih yang tidak boleh diberikan? Diri kita sendiri. Nah, nyatanya kita itu setiap hari terhadap murid memaksakan kehendak kita. Mana emang kudu jadi kieu, kamu harus begini, kamu harus begitu, ya kan?
Tujuan disiplin positif ini yaitu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman, ya. Karena sering kita pikirkan murid, ayo nanti ibu kasih ini, ya, atau ayo mana kudu gitu dikasih ancaman, ya, atau hukuman. Kalau tidak, gitu. Nah, Kalau riwet, nanti ada di sini. Sebagai pendidik, ya, tujuan kita ini adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kita di SD Negeri 2 Ciambar ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ternyata anak-anak ini di sekolah SD Negeri 2 Ciambar ini harus tergerak, mereka itu harus mempunyai keinginan yang sangat tinggi, mempunyai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, percaya diri, kreatif, kerjasama, dan komitmen. Nah, harus mempunyai kemampuan juga, dapat dipercaya, tanggung jawab, lurus hati, pendengar yang aktif, saling menghormati, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita itu harus menumbuhkan mereka itu dari nilai-nilai dari diri mereka. Nah, tantangan terbesar itu adalah itu sebetulnya. Nah, di sini ada Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol yang tadi kita ya. Ternyata memaksa itu kurang begitu tepat. Nah, setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Karena kita berbuat pasti ada tujuannya. Begitupun murid juga setiap mereka bertindak berarti ada tujuannya. Nah, tadi genggaman tadi sebetulnya menurut Dr. William Glasser itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang kita ke 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu bisa jadi di sini penghukuman ya, penghukum. Apakah Bapak Ibu pernah menghukum anak murid? Ya. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat, kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu guru hebat ingin berada di posisi mana? Ya. Sekarang pemantau ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi
Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah ini dia manajer. Guru itu harus bisa sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berkolaborasi, kerjasama, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu ke waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apakah apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Manajer nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid ya. Mungkin ilmu-ilmu psikologi kita harus bisa mempelajari. Ya, psikologi pendidikan harus kita pelajari ya. Ya, itu betul Ibu. Nah, ternyata dengan manajer, murid akan menjadi merdeka, mandiri, dan tanggung jawab, dan nantinya akan menumbuhkan suasana belajar yang nyaman. Nah, sekarang stimulus respon lawan teori kontrol. Pandangan tentang dunia. Kita memandang dunia ini seperti apa? Nah, realita kebutuhan kita sama, Bapak Ibu? Sama gak kebutuhan kita? Nah, kebutuhan kita ternyata berbeda. Semua orang memiliki hal yang sama, betul tidak Bapak Ibu? Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di semua guru SD Negeri 2 Ciambar ini memiliki gambaran-gambaran atau hal-hal yang tujuannya itu sebetulnya sama, namun jalannya itu berbeda-beda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus sama nih sekarang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, arti disiplin sesungguhnya nih Bapak Ibu, dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disciplina, yang artinya itu belajar. Jadi disiplin itu bukan mematuhi aturan. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Disiplin diri membuat orang mengalami potensinya, mengenali potensinya. Oh, ternyata saya ini bisa seperti ini. Nah, menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, jadi disiplin itu ternyata belajar yang tertimbul dari dalam dirinya. Nah, dalam budaya kita, makna kata
disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu harus ini, kamu harus itu, jangan begini, jangan begitu. Nah, di dalam benak saya juga terpikir bahwa disiplin itu adalah peraturan. Namun nyatanya disiplin itu adalah belajar. Ya. Kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin teh nyaman, bukan apa yang kita hargai ataupun capaian suatu tujuan. Nah, di sini ada Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan tadi yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan murid. Ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini dari luar ternyata ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang masih yun gitu kan, ada muridnya siun dihukum. Ternyata itu adalah timbulnya dari luar. Nah, untuk mendapatkan imbalan tadi penghargaan dari orang lain. Nah, Bu Ibu dikasih ini. Ternyata itu adalah motivasi dari luar. Nah, sekarang motivasi dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tantangan kita itu sebagai guru dengan strategi apapun, ternyata kita itu harus bisa menumbuhkan murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya nilai-nilai kebajikan ya, itu sebetulnya tantangan bagi kita. Nah, dari kita ini membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Nah, kita sebagai guru kepada murid, bisakah kita memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu? Nah, seperti tadi, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kita di sekolah, bisakah kita memenuhi kebutuhan hidup, bertahan hidup dengan cara apa? Nah, kita bisa memantau dengan keamanan dan kesehatan. Makanannya juga kita bisa memantau dengan melihat anak-anak jajan. Ya, ternyata hari Sabtu kemarin Pak Cepi sudah menayangkan video bahaya makanan zat adiktif. Nah, itu sebetulnya kita sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup, karena menyadarkan mereka yang harus timbul dari dalam diri mereka sendiri. Ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Saya yakin guru di SD Negeri 2 Ambar ini terhadap murid itu baik ya, memiliki kasih sayang dan mereka itu merasa diterima ya. Terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar. Ya, kita sering mendengarkan hal-hal yang anak itu pendam, kita kan suka kenapa murung gitu kan. Terus keinginan untuk dianggap, ibu aku kan pakai jepit
bisa Bu, gitu ya. Atau Ibu, saya yang jadi pemimpin, misalnya petugas upacara, ada tuh anak yang merasa saya bisa nih, saya yakin bisa. Nah, diakui dan didengar ya. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ternyata setelah kita pelajari anak itu, berangkat dari sekolah, dari rumahnya ke sekolah, ada yang masih diantar, ada yang sudah mandiri dari jauh, dari Batu Bolang, dari Lembur Pasir. Dia sudah bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, ya, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa, ya. Kita sering sekali melihat murid-murid kita bermain, tertawa lepas, bercanda, antusias, semuanya ikut ya dalam kegiatan hal apapun, dan mereka terlihat tertawa ya. Nah, keyakinan kelas dan hukuman penghargaan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, saya kemarin pas Lokakarya 2 ya, di sana ada kegiatan untuk membuat keyakinan kelas ya. Ternyata keyakinan kelas itu semua murid diberikan hak untuk mengemukakan hal-hal yang baik, nilai-nilai kebajikan yang mereka pikirkan itu adalah penting ya. Kemudian setelah mengumpulkan dari murid-murid tersebut, kita melakukan refleksi mana nih yang cocok untuk kelas. Setelah cocok, nanti dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setelah kalimatnya berubah menjadi kalimat positif, dan dibuatkanlah suatu keyakinan kelas yang akan diyakini oleh seluruh murid ya. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas bersifat abstrak ya, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau tata tertib dan keyakinan kelas itu kan berbeda ya. Nilai-nilai kebajikannya sama, namun kalau tata tertib itu banyak, keyakinan kelas itu sedikit ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah supaya mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas ya. Berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati, terus mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh kelas, dan meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa ditambahkan lagi ataupun bisa, oh ibu yang ini mah kurang tepat, jadi bisa dirubah atau diganti gitu. Nah, hukuman itu terhadap murid itu tidak terencana atau tiba-tiba sekarang kamu membersihkan WC gitu kan. Anak kaget, aduh, dengan kesalahan yang mereka perbuat dan kita hukum secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana ya. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi konsekuensi itu
sebetulnya tidak nyaman, namun harus dilakukan karena tersifatnya terencana gitu. Jadi mereka itu tahu. Contohnya misalkan gelas ada airnya, terus kesenggol, terus pecah gelasnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita menghukum kamu membuat air itu tumpah dan gelasnya pecah. Kamu dihukum ini. Kalau dengan konsekuensi nanti, baik Bu, karena itu saya tidak sengaja, saya akan membersihkan, misalnya gitu. Nah, sekarang penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri, gitu ya. Nah, dari keyakinan kelas, terus setelah mereka meyakini, nanti kalau mereka hilaf ya, melakukan suatu kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak, karena kita itu bergelutnya dengan anak-anak, nanti kita harus melakukan restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini bagaimana ini gitu. Jadi supaya mereka itu berpikir. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini adalah konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Nah, berjemur di lapangan basket, apalagi siang hari ya, pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Ini adalah hukuman ya, harus kita hindari. Ternyata hukuman itu harus kita hindari. Nah, ini adalah segitiga restitusi ya. Pertama, kita itu harus bisa menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa sih segitiga restitusi? Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menstabilkan identitas. Contoh misalkan kita menemukan anak yang melanggar ya. Nah, tujuannya itu menstabilkan identitas itu mengubah identitas murid yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Sedang menangis, sedang emosional. Nah, bagaimana kita bisa menstabilkan identitasnya? Yaitu supaya tenang dulu, menenangkan dulu, menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, saya ingin mencari solusi, atau ibu ingin mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Misalkan ada pertengkaran, kita kan harus bisa memisahkan dulu, menenangkan dulu, menstabilkan identitas dulu, meredam dulu. Validasi tindakan yang salah, yaitu tujuannya memahami kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh murid. Responnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, namun gitu. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi kita libatkan lagi keyakinan kelas itu. Tujuannya menyadarkan proses di mana murid menghubungkan dirinya
dengan nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini murid. Contoh responnya, nilai-nilai kebajikan apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita, gitu. Nah, ini adalah contoh saya belajar menggunakan restitusi. Ternyata sinyalnya yang Bapak Ibu guru hebat. Oke, Bapak Ibu guru hebat, nanti saja kita melihat tayangan restitusinya karena sinyalnya kurang bersahabat. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan dari implementasi budaya positif di SD Negeri 2 Ciambar ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit membuka atau menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu guru hebat. Karena saya di sini sebetulnya saya sedang belajar, bukan saya orang hebat, bukan saya orang pintar, namun saya mencoba untuk berbagi ilmu yang saya punya. Nah, mudah-mudahan budaya positif di SD Negeri 2 Ciambar ini selalu terjaga ya, anak-anaknya yang memiliki nilai-nilai kebajikan, meyakini nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, guru-gurunya yang hebat, yang antusias, yang berkompetensi menemukan potensi-potensi dan menebalkan potensi-potensi murid supaya bisa mengantarkan murid kita ini mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dalam diri mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat apabila perkataan dan paparan saya kurang begitu bagus ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.